Para ikhwan sekalian, Allah Azza wa Jalla mewajibkan seluruh hambanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Namun, ibadah yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla ini harus memenuhi syarat-syarat diterimanya amal sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sembarangan amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ya amalan yang kita lakukan ini di mata manusia itu udah baik gitu, udah hebat gitu lah. Tetapi mungkin di pandangan Allah Subhanahu wa taala amalan ini tertolak. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku bagi orang yang beramal, dan amalnya itu jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat jika amalan kita itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa aja syaratnya? Ada 3 syarat nih. Yang pertama adalah iman. Ya, jadi syarat yang pertama supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita ini harus beriman. Yang kedua ada ikhlas, dan ketiga adalah ittiba. Baik, syarat yang pertama itu supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus beriman terlebih dahulu. Iman secara bahasa Arab ini sebagian orang mengartikan iman ini dengan tasdik. Apa itu tasdik? Yaitu membenarkan atau meyakini kebenaran sesuatu. Nah, ada juga yang mengartikan tumakninah, yaitu ketentraman, dan juga ada yang mengartikan iqrar, yaitu pengakuan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa, dan telah diketahui bahwa menurut beliau ya, bahwa iman adalah iqrar, atau tadi apa? Pengakuan. Tidak semata-mata tasdik. Iqrar atau pengakuan mencakup perkataan hati, yaitu tasdik, membenarkan atau meyakini kebenaran, dan perbuatan hati, yaitu inqiyad atau ketundukan hati. Nah, kenapa iman ini menjadi salah satu syarat diterimanya amalan-amalan kita? Mana dalilnya? Para ikhwan sekalian, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa iman merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Ya, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dengan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita bisa melihat bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang laki-laki maupun perempuan yang beriman, dengan apa? Dengan pahala yang lebih baik ya. Tapi syaratnya tadi apa tadi? Beriman. Maka amalan-amalan orang kafir itu jelas akan tertolak. Walaupun tadi ya, dalam pandangan manusia, orang kafir itu telah berbuat baik ya, beramal baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadis taddat bihi rihu fi yaumin 'ashif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id.
orang-orang yang kafir kepada Robnya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Masya Allah ya para ikhwan. Jadi orang kafir segimana hebatnya beramal, mereka itu seperti amalannya ya, seperti abu yang ditiup angin tanpa bekas sama sekali. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu syari'ul hisab." Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu, ia tidak mendapati sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, walaupun amal orang kafir itu tertolak di akhirat, namun dengan keadilannya Allah Azza wa Jalla memberikan balasan amalan kebaikan orang kafir itu di dunia. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang kafir itu berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikannya di dunia saja, tidak di akhirat ya. Tidak di akhirat, tapi di dunia saja Allah akan memberikan balasan itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru wa yut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yudja biha." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kepada mukmin satu kebaikan pun. Ia akan diberi rezeki di dunia dengan sebab kebaikannya itu, dan akan dibalas di akhirat. Nah, kalau orang mukmin itu akan dibalasnya ya kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Adapun orang kafir, maka dia diberi makan dengan kebaikan-kebaikannya yang telah dia lakukan karena Allah di dunia, sehingga jika dia telah sampai ke akhirat, tidak ada satu kebaikan pun yang akan dibalas. Nah, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu kalau berbuat baik, maka Allah akan membalasnya di dunia saja dan tidak akan dapat balasan di akhirat. Para ikhwan sekalian, nah itu ya yang pertama, syarat diterimanya amal itu yang pertama adalah iman. Yang kedua, syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Ya. Ikhlas ini secara bahasa artinya memurnikan. Nah, maksud ikhlasnya dalam syara adalah memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah. Nah, semata-mata mencari ridho Allah, menginginkan wajah Allah, dan mengharapkan pahala atau keuntungan di akhirat, serta membersihkan niat dari syirik, ya, ria, sum'ah, mencari pujian, balasan, dan ucapan terima kasih dari manusia, serta niat dunia lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, itu para ikhwan, bahwa syarat kedua bagi diterimanya atau agar diterimanya amalan kita adalah bahwa amalan itu harus dilakukan dengan ikhlasnya. Jadi orang ikhlas itu
hanya menghendaki pahala akhirat, bukan balasan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fil harsi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda berkaitan dengan ikhlas ini, faman amila minhum amalal akhirah di dunya lam yakun lahu fil akhirah nasibu. Barang siapa di antara mereka, umat ini, beramal dengan amalan akhirat untuk dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Husaini rahimahullah berkata, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa ikhlas ini merupakan syarat sah amal dan syarat diterimanya amal. Nah, berdasarkan syarat ikhlas ini, maka barang siapa melakukan ibadah dengan meniatkan untuk selain Allah, seperti menginginkan pujian manusia, ya, atau menginginkan keuntungan dunia, atau melakukannya karena ikut-ikutan orang lain tanpa meniatkan amalannya untuk Allah, atau barang siapa melakukan ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada makhluk, atau karena takut penguasa atau semacamnya, maka ibadahnya tidak akan diterima, tidak akan berpahala. Nah, demikian juga jika seseorang meniatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tetapi niatnya dicampur ria, maka amalannya gugur. Nah, ini merupakan kesepakatan para ulama. Baik, Pak Ikhwan sekalian, dan syarat yang ketiga apabila amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka syahadat tersebut memuat kandungan meyakini berita beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau. Oleh karena itu, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, maka itu tertolaknya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang kepadamu, maka tinggalkanlah. Gitu. Nah, ini adalah ayat yang menyatakan kewajiban ittiba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadisnya apa? Gitu, bahwa kita itu harus ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami, agama ini, apa-apa yang bukan padanya, maka itu tertolak. Nah, ini mensyaratkan bahwa hadis tadi ini nyata-nyata mengharapkan perbuatan
membuat ibadah yang tidak diperintahkan dan tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengharamkan perbuatan membuat sifat ibadah walaupun asal ibadah itu disyariatkan, karena itu menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini jelas bahwa ibadah ini berarti harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di waktunya, sifatnya, dan tidak boleh menambahkan ibadah yang tidak dituntunkan baik berupa amalan atau perkataan. Jadi itu kesalahan yang ketiga, bahwa syarat diterimanya amal itu, ingat ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah harus beriman dulu orangnya, yang kedua adalah harus harus ikhlas, dan yang ketiga adalah harus ittiba. Jadi jangan sembarangan melakukan ibadah, tetapi harus ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya.